Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun pemirsa, kembali lagi bersama saya Rista Putri di edisi Baca Koran. Baik pemirsa, informasi terkini dilansir di Lampung Newspaper .id dengan headline Tragedi di Bangka Belitung, wartawan senior dibunuh, jasadnya dibuang ke sumur. Dari Pangkal Pinang melaporkan, dunia pers Bangka Belitung berduka. Aditya Warman 48 tahun, wartawan senior sekaligus pemimpin redaksi media online lokal okbos.com, ditemukan tewas mengenaskan di dalam sumur kebun miliknya di kawasan Dealova, Kelurahan Air Kelapa 7, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkal Pinang, Jumat 8 Agustus 2025 sekitar pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Saat ditemukan, korban mengenakan kaos biru, celana jeans biru, dan kaos kaki hitam abu-abu. Tubuhnya penuh luka sayatan benda tajam. Dugaan sementara, korban dibunuh lebih dulu sebelum jasadnya ditenggelamkan ke dalam sumur. Pelaku yang diduga merupakan penjaga kebun korban. Salah satu pelaku telah diamankan di daerah Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, bersama mobil Daihatsu Terios putih bernomor polisi BN1397TE milik korban. Keluarga mulai panik sejak Kamis 7 Agustus 2025 pagi, sekitar pukul 10.40 Indonesia bagian Barat. Aditya Warman berpamitan hendak ke kebun untuk bertemu seseorang. Kemarin itu katanya bapak mau ketemu dengan orang Swiss Bell. Setelah itu, dari sekitar jam 11.30 waktu Indonesia bagian Barat, sampai sekarang nomornya tidak bisa dihubungi lagi, tutur anak korban, Nafa Praditya Oktaria 23 tahun saat ditemui di Mapolda Babel. Sejak siang, nomor ponselnya tak aktif, keluarga pun cemas dan akhirnya melapor ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polda Kepulauan Bangka Belitung pada Jumat pagi 8 Agustus 2025. Laporan tersebut dibenarkan Direktur Kriminal Umum Polda Babel, Kombes Pol Muhammad Rifai Arpan. Betul, sudah ada laporan dari pihak keluarga, tim Jatara sedang melakukan penyelidikan, ujarnya. Tak butuh waktu lama, polisi bergerak cepat, informasi di lapangan mengarah ke lokasi kebun milik korban. Disinilah fakta mengerikan terungkap, jasad Aditya Warman ditemukan di dalam sumur dengan luka-luka yang menunjukkan kekerasan brutal. Bagi pemirsa, terbalik informasi selanjutnya yang dilansir dari lamsel.id dengan headline Pelaku begal dengan senjata api mainan ditangkap di Pelabuhan Merak. Dari Tanjung Bintang melaporkan, Unit Reserse Kriminal Polsek Tanjung Bintang, Polres Lampung Selatan mengamankan pelaku inisial DA 37 tahun, warga Dusun 5 Desa Mulyosari, Kecamatan Tanjung Sari. Pelaku DA diduga melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Dusun Talang Kisam, Desa Mulyosari, Lampung Selatan. DA diamankan di Pelabuhan Merak, Banten, Minggu 10 Agustus 2025 malam. Kapolsek Tanjung Bintang Kompol Samsari memaparkan penangkapan yang dilakukan timnya berdasarkan penyelidikan. Pelaku kami tangkap di Pelabuhan Merak saat hendak melarikan diri keluar Lampung, ujar Kompol Samsari Senin. Menurut Kapolsek, dari hasil penyelidikan, tim TKP 308 presisi memperoleh informasi keberadaan pelaku yang bersembunyi di Banten. Lalu pada Minggu 10 Agustus 2025 sekitar pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat, petugas langsung bergerak dan melakukan penggerebekan di Pelabuhan Merak. Pelaku kami amankan tanpa perlawanan, kemudian dibawa ke Polsek Tanjung Bintang untuk proses hukum lebih lanjut, katanya. Aksi curas tersebut terjadi pada Kamis 31 Juli 2025 sekitar pukul 10.45 waktu Indonesia bagian Barat di Jalan Raya Dusun Talang Kisam, Desa Mulyosari, Kecamatan Tanjung Sari. Saat itu korban warga Desa Sidodadi Asri tengah mengendarai sepeda motor pulang dari rumah nasabah. Di tengah perjalanan, korban melihat sebatang kayu gelondongan menghalangi jalan. Saat melambat, pelaku muncul dari semak-semak sambil menodongkan senjata mainan yang menyerupai pisau ke arah kepala korban dan memerintahkan untuk turun dari motor. Pelaku kemudian membawa kabur sepeda motor, ponsel, tas berisi uang tunai Rp250.000, ATM, STNK, dan KTP korban. Akibat kejadian itu, korban mengalami kerugian sekitar Rp20 juta dan melaporkannya ke Polsek Tanjung Bintang. Dari tangan pelaku, polisi menyita 1 unit HP Android Samsung Galaxy A15 warna blue black, 1 buah senjata mainan menyerupai pistol, dan 1 lembar STNK sepeda motor Yamaha BE2178EL milik korban. Pelaku dijerat pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman pidana penjara maksimal 9 tahun. Kami menghimbau masyarakat agar selalu waspada, terutama saat melintas di daerah sepi. Segera laporkan ke pihak kepolisian jika melihat atau menjadi korban kejahatan agar pelaku cepat terungkap, tegas Kompol Samsari. Bagi pemirsa, terbalik informasi yang terakhir yang dilansir dari Lampung .id dengan headline
Pastikan identitas, mayat tanpa kepala di Tanggamus dimakamkan di Jakarta. Misteri jasad tanpa kepala yang ditemukan di pesisir pantai Cukupandan, Kecamatan Limau, Kabupaten Tanggamus pada 15 Juli 2025 akhirnya terpecahkan. Polres Tanggamus memastikan identitas korban sebagai Akbar Tanjung alias Aco 24 tahun, warga Cilincing, Jakarta Utara. Identitas korban terungkap setelah hasil tes DNA yang dilakukan oleh Pudokes Polri menunjukkan kecocokan dengan DNA keluarga korban. Sebelumnya, jenazah ditemukan dalam kondisi tanpa identitas dan langsung dibawa ke RSUD Batin Mangunang dan RS Bayangkara untuk dilakukan otopsi. Kasat Reskrim Polres Tanggamus, AKP Hoirul Yasin Ariga menjelaskan bahwa pihak keluarga mulai menghubungi polisi 2 hari setelah penemuan mayat, usai melihat ciri-ciri yang cocok dengan anak mereka yang hilang sejak 2 Juli di wilayah Kepulauan Seribu. Setelah proses wawancara dan pengumpulan data dari pihak keluarga, termasuk foto dan video korban, polisi mengambil sampel DNA dari ibu, kakak, dan adik korban. Pada 9 Agustus 2025, hasil laboratorium memastikan bahwa jenazah adalah Akbar Tanjung, anak dari Ernawati. Dengan selesainya proses identifikasi, pihak keluarga datang ke Tanggamus untuk melakukan pembongkaran makam sementara. Jenazah Akbar kemudian dibawa ke Jakarta dan dimakamkan secara layak di kampung halamannya Cilincing, Jakarta Utara. Jenazah akan dimakamkan di Cilincing, ungkap AKP Hoirul Yasin menutup keterangannya. Baik pemirsa, demikian edisi Bacokan ini. Sampai jumpa di edisi Bacokan selanjutnya. Saya Rista Putri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.